Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tip dan Trik Belajar Perangkat Desa. Sebelum saya lanjutkan, seperti biasa tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi para pemuda dan pemudi, khususnya calon perangkat desa di seluruh Nusantara. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat dan yang pasti selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oke, langsung saja di video kali ini ya. Ada teman-teman kita yang minta request untuk materi soal perangkat desa ya di sini, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ada 100 soal materi ya, teman-teman ya. Oke, tapi sebelumnya ya minta support dan dukungannya untuk subscribe, like, dan komennya ya. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, langsung kita bahas ya. Nomor 1. Pancasila menjadi asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara hendaknya A. Memahami Pancasila sebagai bahan bacaan, B. Memahami Pancasila sebagai bahan cerita, C. Berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, D. Mempelajari Pancasila sebagai sumber hukum, E. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jawaban yang tepat adalah iya, D. Mempelajari Pancasila sebagai sumber hukum. Lanjut nomor 2. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Peraturan Pemerintah, C. Peraturan Presiden, D. Pancasila dan Undang-Undang 1945, E. Pemerintahan. Jawabannya adalah iya, D. Pancasila dan Undang-Undang 1945. Lanjut nomor 3. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam A. Pidato Bung Karno, B. Proklamasi 17 Agustus 1945, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Piagam Jakarta, E. Piagam Indonesia. Jawaban yang benar adalah iya, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut nomor 4. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan A. Pandangan hidup, B. Falsafah dan dasar negara, C. Sumber hukum, D. Semua benar, E. Semua salah. Jawaban yang benar adalah iya, pandangan hidup. Lanjut nomor 5. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu A. Sila kedua, B. Sila ketiga, C. Sila keempat, D. Sila kelima, E. Sila pertama. Jawabannya adalah iya, A. Sila kedua ya. Jadi untuk seperti ini teman-teman bisa cek ya untuk sila pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya ya. Lanjut nomor 6. Pancasila yang benar dan perlu dihayati serta diamalkan adalah Pancasila yang rumusannya tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, B. Konstitusi RIS, C. TAP MPR RI nomor 2/MPR/1978, D. Buku Sutasoma, E. GBHN. Jawabannya adalah iya, A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut nomor 7. Dalam rangka membina rasa nasional di kalangan masyarakat Indonesia hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal di bawah ini kecuali ya. A. Patriotisme, B. Sukuisme, C. Chauvinisme, D. Ekstremisme, E. Terorisme. Kecuali ya. Jawabannya betul adalah ya, A. Patriotisme.
Lanjut nomor 8. Beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asasi A. Pribadi, B. Perlindungan, C. Politik, D. Sosial budaya, E. Ekonomi. Jawabannya adalah ya A. Pribadi ya. Lanjut nomor 8, nomor 9. Keseluruhan cara hidup masyarakat yang perwujudannya tampak pada tingkah laku para anggotanya disebut dengan A. Kebudayaan, B. Struktur jabatan, C. Struktur ekonomi, D. Struktur politik, E. Struktur sosial. Jawaban yang tepat adalah ya A. Kebudayaan. Lanjut nomor 10. Yang berwenang memberikan gerasi dan rehabilitas adalah A. MPR, B. Presiden, C. DPR, D. Gubernur, E. Bupati. Jawabannya betul adalah ya B. Presiden. Lanjut nomor 11. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan oleh PPKI pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 19 Agustus 1945, D. 1 Juni 1945. Jawaban yang tepat adalah ya B. 18 Agustus 1945. Lanjut nomor 12. Pokok pikiran pada alinea pertama yang berbunyi negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan merupakan penjabaran Pancasila, terutama sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Jawabannya tepat adalah ya C. Ketiga. Lanjut nomor 13. Pokok pikiran persatuan dalam alinea pertama menegaskan bahwa A. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. B. Negara sebagai penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. C. Negara hendak menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Jawaban A dan B benar. Jawaban yang tepat adalah iya D ya, dari jawaban A dan B benar. Lanjut nomor 14. Pernyataan yang benar tentang penegasan pokok pikiran kedua yang berbunyi negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah A. Pokok pikiran kedua menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pokok pikiran kedua merupakan suatu kausa finalis atau sebab tujuan. C. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. D. Semua jawaban benar. Jawabannya tepat adalah iya D. Semua jawaban benar. Lanjut nomor 15. Pokok pikiran kedua merupakan penjabaran Pancasila dari sila A. Kelima, B. Ketiga, C. Pertama, D. Keempat. Jawaban yang benar adalah ya A. Kelima. Lanjut nomor 16. Pokok pikiran ketiga merupakan penjabaran dari Pancasila sila ke A. Kedua, B. Ketiga, C. Keempat, D. Kelima. Jawabannya benar adalah iya C. Keempat.
Mohon maaf, itu nomor 16 ya, jadi kehapus satunya ya. Lanjut nomor 17. Pernyataan yang benar tentang pokok pikiran ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: A. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. B. Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lain untuk memelihara budi pekerti yang luhur. C. Suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Pernyataan yang benar, dan jawabannya adalah ya A. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Lanjut nomor 18. Berdasarkan pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penyelesaian suatu persoalan dilakukan dengan mengedepankan asas titik-titik. A. Kebenaran. B. Kekeluargaan. C. Musyawarah mufakat. D. Keadilan. Jawaban yang tepat adalah ya C. Musyawarah mufakat. Lanjut nomor 19. Pokok pikiran keempat merupakan dasar moral negara sebagai penjabaran dari sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Jawabannya adalah ya A. Pertama. Lanjut nomor 20. Makna yang terkandung dalam pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: A. Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. B. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. C. Aliran negara persatuan merupakan aliran yang diterima dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban yang tepat adalah ya A. Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya ya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Lanjut nomor 21. Berikut ini yang merupakan arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: A. Pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 mewujudkan cita-cita hukum city yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun hukum yang tidak tertulis. B. Pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah ya D ya. Jadi antara A, B, C ini benar semua ya. Oke, lanjut nomor 22. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk oleh lembaga negara seperti MPR. Hal ini dikarenakan titik-titik. A. Pengubahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan memecahkan kesatuan bangsa. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sakral. C. Pengubahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Pengubahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan mengubah tujuan negara Indonesia. Jawaban yang benar adalah ya C ya. Jadi pengubahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut nomor 23. Kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar disebut dengan A. Adat. B. Konvensi.
C. Peraturan, D. Konstitusi. Jawabannya adalah iya, B. Konvensi ya. Lanjut nomor 24. Selain memiliki makna yang sangat mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung A. Peraturan perundang-undangan, B. Falsafah Pancasila, C. Cita-cita para founding father, D. Ideologi bangsa. Jawabannya adalah ya, B. Falsafah Pancasila. Lanjut nomor 25. Aturan dasar yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari titik-titik. A. Makna pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. C. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Konvensi dalam ketatanegaraan. Jawaban yang benar adalah iya, C. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, untuk bagian yang pertama atau sesi yang pertama ya nomor 1 sampai nomor 25. Nanti kita lanjut untuk nomor 26 hingga nomor 50 ya di sesi kedua atau bagian kedua. Jangan lupa sekali lagi minta supportnya, dukung channel Tip dan Trik Perangkat Desa supaya kita bisa maju bersama. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.